Puji Tuhan. Oh, haleluya. Hari ini kita akan masuk dalam pemahaman Alkitab kitab Imamat. Dan kita akan mengakhiri dari Imamat pasal 6, yaitu di ayat 24 sampai 30. Imamat pasal 6, ayat ke-24 sampai 30. Saya akan bacakan dari Alkitab terjemahan lama. Dan lagi berfirmanlah Tuhan kepada Musa firman-Nya. Katakanlah kepada Harun dan kepada anak-anaknya, inilah syarat korban karena dosa itu. Pada tempat penyembelihan korban bakaran itu, hendaklah korban karena dosa pun disembelihkan di hadapan hadirat Tuhan, yaitulah kesucian segala kesucian adanya. Maka imam yang mempersembahkan korban karena dosa itu akan makan dia. Maka korban itu akan dimakan pada tempat yang suci pada halaman kemah perhimpunan. Barang siapa yang menjamah dagingnya itu hendaklah suci adanya. Dan barang siapa yang terpercik dengan darahnya, pakaian yang terpercik itu hendaklah dibasuh pada tempat yang suci. Maka periuk bekas daging itu direbus hendaklah dipecahkan, tetapi jikalau itu direbus dalam periuk tembaga, maka hendaklah ia itu digosok dan dicelup dalam air. Ayat 29, maka segala orang laki-laki di antara segala imam itu akan makan korban itu. Ia itulah kesucian segala kesucian. Tetapi adapun segala korban karena dosa yang darahnya dibawa masuk ke dalam kemah perhimpunan akan mengatakan grafirat itu, yaitu tiada boleh dimakan pada tempat yang suci, melainkan hendaklah ia itu dibakar habis dengan api. Bapak Ibu, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, di dalam Imamat pasal 6 ayat ke-24 sampai 30, yaitu syarat korban karena dosa. Di situ dikatakan disembelih di tempat yang sama dengan korban bakaran, juga karena korban salat. Bapak Ibu saudara yang dikasihi, semua sama-sama sakit, sama-sama salib, tetapi faedah salib itu besar sekali. Orang yang bersedia sengsara karena Tuhan itu mudah diampuni dosanya, atau karena korban karena salib, sebab ia akan lebih mudah merendahkan diri, membereskannya. Ingat, Daud dengan Nathan, Sakeus, Yerobeam, Usa, dan sebagainya. Tetapi orang yang suka pikul salib itu juga dilepaskan dari dosa. 1 Petrus 4 ayat 1, sehingga tidak sampai berdosa atau karena korban karena dosa. Orang yang suka pikul salib seperti Paulus, Galatia 6 ayat ke-14, ia memperkenankan Allah atau disebut korban bakaran. Paulus bersedia menderita apa saja. Kematian Kristus bekerja di dalamnya. 2 Korintus 4 ayat 10 sampai 12. Sungguh-sungguh salib itu heran dan besar faedahnya. Korban bakaran karena dosa dan karena salah. Bapak Ibu saudaraku yang dikasihi Tuhan, imam-imam yang melayani boleh makan daging daripadanya. Tetapi imam yang mempersembahkan korban mendapat kulit binatang tersebut. Tetapi semua yang menjamah daging korban harus suci. Semua perkara tentang salib harus dikerjakan dalam kesucian. Kalau tidak demikian, semua menjadi sia-sia. Menderita karena salah kita sendiri itu bukan salib, tetapi akibat. Penderitaan semacam ini tidak ada kuasa salib. Dalam 1 Petrus 2 ayat 19 sampai 23, serta pasal 5 ayat ke-15 sampai 16. Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan, jubah yang terpercik darahnya harus dicuci di dalam tempat yang suci itu, yaitu dengan air kolam pembasuhan. Darah
itu artinya sengsara. Jangan pakaian diwarnai dengan darah. Betul pikul salib, tetapi jangan kehidupan kita tampak penuh sengsara, tetapi bersukacitalah. Filipi 4 ayat keempat. Orang yang pikul salib dengan sedih, susah, dan menderita, itu memikul salib dengan tidak betul, dengan bersungguh-sungguh, bukan dengan sukarela. Jangan menyangkal diri dengan terpaksa. Jangan bertekun melayani Tuhan, berkorban dengan duka cita. 2 Korintus 9 ayat ke-7. Tetapi sukacita, pakaian tetap putih, bukan merah oleh darah. Mengapa sampai berduka? Sebab yang pertama, hatinya tidak di sana. Hatinya ada dalam dunia. Sebab itu bersungut-sungut seperti orang Israel yang keluar dari Mesir, penuh dengan persungutan sebab percintaan akan Mesir. Kaleb dan Yusa tidak bercintakan Mesir. Mereka berani menghadapi kesukaran yang lebih besar dan mentaati perintah Tuhan dengan tiada bersungut-sungut. Salib makin berat bagi orang yang bercintaan dunia atau hidup dalam dosa. Yang kedua, sebab tidak ada pengertian. Tuhan Yesus selalu memberi pengertian pada muridnya bahwa mengikut Dia harus berani risiko dan sengsara. Lukas 9 ayat ke-23, Yahya pasal 15 ayat ke-18 sampai 19. Berulang-ulang Tuhan Yesus mengingatkan dalam Matius 7 ayat ke-13 sampai 14 juga. Paulus Kisah Rasul 14 ayat ke-22. 2 Timotius 2 ayat 13. Petrus dalam 1 Petrus 5 ayat 9 dan sebagainya. Jalan Kristen ini tidak enak bagi daging. Harus mau pikul salib. Kalau tidak akan kecewa. Dan yang ketiga, ya, ingat tadi yang pertama dan yang kedua, ini yang ketiga. Ya. Mengapa sampai berduka? Sebab yang pertama tadi, hatinya tidak di sana. Dan yang kedua, sebab tidak ada pengertian. Dan yang ketiga, jalan dalam jalan yang keliru, yaitu jalan sendiri. Maka akan timbul salib yang tidak terpikul sehingga berduka cita luar biasa. Tuhan tidak memberi kekuatan untuk pikul salib dalam jalannya sendiri. Itu kalau kata Ulangan 1 ayat ke-43 sampai 45. Cucilah jubah yang kena darah. Situ katakan periuk tanah bekas merebus daging harus dipecahkan. Periuk tembakau harus dicuci, digosok sampai bersih, tidak berbau daging lagi. Tanah itu sama dengan artinya fana. Kejadian 3 ayat ke-19. Tembaga itu artinya hidup dalam kebenaran lepas dari hukuman. Ya, itu Ulangan 28 ayat ke-23. Alat-alat ini untuk merebus daging sehingga dapat dimakan. Di dalam pengelolaan daging dipakai beberapa alat-alat dan mungkin ada alat dari tanah. Ini harus dipecahkan. Kita hidup dalam tabiat daging atau tubuh. Ini justru jadi makanan kita. Tuhan sengaja memberi, ya, dalam arti kata kutip, tubuh dosa dan tubuh maut. Kurungan daging ini supaya melatih iman kita menjadi sempurna. Di dalam pengelolaan ini kadang-kadang ada perkara-perkara atau pengalaman-pengalaman dunia. Ini harus dibuang. Jangan disimpan. Israel diolah dan dibiarkan justru di Mesir, bukan di Kanaan. Kejadian 15 ayat ke-13 sampai 14. Tetapi sesudah sampai waktunya Israel keluar dari Mesir. Mesir harus dibuang. Jangan ingat-ingat atau hendak kembali dalam Ulangan 17 ayat ke-16.
Bahkan bekas-bekas daging, ya, atau dalam kurung periuk tembaga digosok dan dicuci bersih oleh air, yaitu firman Tuhan. Efesus 5 ayat ke-26. Pendirian-pendirian disucikan. Misalnya Tuhan menumbuhkan riwayat hidup kita dalam dunia dagang. Tetapi di dalam pelayanan dan kesucian Tuhan, jangan memakai hukum-hukum dagang dunia, tetapi firman Tuhan. Pengalaman-pengalaman dalam dunia, baik itu film, dunia kejahatan, politik, dan sebagainya, harus dibuang. Sampai di sini pemahaman kita dalam kitab Imamat pasal 6. Sampai besok kita berjumpa, kita akan masuk dalam Imamat pasal 7. Tetap semangat, ya, tetap mau belajar. Ya. Dengarkan saja, walaupun tidak mengerti, tetapi Tuhan akan memberikan hikmat. Ya, Tuhan akan memberikan pengertian. Ya, sehingga kita makin hari boleh semakin hidup sempurna di hadapan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.